Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel kita tercinta. Coba deh bayangin, kamu lagi santai nonton Netflix atau scroll TikTok. Tiba-tiba jantung kamu mulai berdebar kencang, pikiran mulai kemana-mana, keringat dingin mulai keluar, dan yang bikin bingung, semua ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Nah, fenomena ini sebenarnya sangat umum dan punya nama, serangan kecemasan mendadak. Ini terjadi karena otak kita kadang keliru mengartikan situasi normal sebagai ancaman. Akibatnya, tubuh kita langsung masuk mode fight or flight. Padahal, kita cuma duduk santai di kamar. Yang penting, kamu harus tahu kalau ini bukan tanda ada yang salah sama kamu. Ini respon alami tubuh yang bisa dikelola dengan baik. Kalau kamu sering ngalamin ini, jangan ragu buat cerita ke orang terdekat atau konsultasi sama profesional ya. Penasaran gimana cara mengatasinya? Pastikan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu dapat update terbaru dari kita. Yuk, kita bahas lebih dalam. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kamu rasakan, kecemasan. Pernahkah kamu merasa jantung berdebar kencang tiba-tiba atau tangan berkeringat tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu sedang mengalami kecemasan. Tenang, ini adalah hal yang sangat normal dan dialami oleh banyak orang. Kecemasan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami tubuh kita. Bayangkan seperti alarm keamanan yang membuat kita tetap waspada ketika ada potensi bahaya. Ketika nenek moyang kita harus menghadapi predator di alam liar, kecemasan ini yang membantu mereka bertahan hidup. Dalam kehidupan modern, kecemasan masih memiliki fungsi positif. Misalnya, saat kamu cemas menghadapi ujian, itu bisa memotivasimu untuk belajar lebih giat. Atau ketika kamu merasa cemas sebelum presentasi penting, itu membuatmu lebih siap dan fokus. Tapi, ada kalanya kecemasan muncul tanpa pemicu yang jelas, seperti alarm yang berbunyi padahal tidak ada bahaya. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakseimbangan kimia di otak kita. Sama seperti tubuh yang kadang butuh vitamin, otak kita juga bisa mengalami ketidakseimbangan. Yang perlu kita ingat, mengalami kecemasan bukan berarti kita lemah. Justru dengan memahami dan mengenali kecemasan, kita bisa lebih bijak mengelolanya. Ini seperti mempelajari cara mengendarai sepeda. Awalnya mungkin sulit, tapi dengan pemahaman yang tepat, kita bisa menguasainya. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik rasa cemas yang tiba-tiba muncul itu. Pertama, mari kita bicara tentang neurotransmitter di otak kita. Bayangkan neurotransmitter seperti tim pengatur mood dalam tubuh kita. Dua pemain pentingnya adalah serotonin dan GABA. Ketika keduanya berada di level yang terlalu rendah, otak kita jadi seperti mobil tanpa rem. Sulit mengontrol emosi. Ini seperti kamu mencoba menenangkan diri, tapi rasanya nggak bisa-bisa. Selanjutnya, ada bagian otak bernama amigdala. Dia ini seperti satpam yang super protektif. Tugasnya mengidentifikasi bahaya di sekitar kita. Nah, kadang satpam ini terlalu semangat, jadinya hal-hal yang sebenarnya aman pun dianggap berbahaya. Misalnya, kamu cuma mau presentasi di kelas, tapi amigdala udah teriak bahaya, padahal sebenarnya aman-aman aja. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa emosi yang ditahan terus-terusan? Ini juga bisa jadi penyebab kecemasan mendadak loh. Ibarat seperti balon yang terus ditiup, tanpa dilepas suatu saat pasti meledak. Emosi yang kita pendam, entah itu sedih, marah, atau kecewa, bisa menumpuk dan akhirnya keluar dalam bentuk kecemasan. Nah, di era digital ini, ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu polusi informasi. Coba deh, berapa jam kamu scroll sosmed
atau baca berita. Khususnya berita-berita negatif, otak kita nggak dirancang untuk menerima informasi sebanyak ini. Sistem alarm di otak jadi kebanjiran stimulus, dan hasilnya, anxiety attack. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting, pola hidup. Kurang tidur itu bukan cuma bikin mata penda, tapi juga bikin mental kita lebih rentan sama kecemasan. Tubuh dan pikiran kita itu connected banget. Kalau fisik kita nggak fit, mental kita juga ikutan drop. Tapi tenang, semua ini bisa diatasi kok. Yang penting, kita paham dulu penyebabnya. Seperti kata pepatah, knowing is half the battle. Dengan memahami apa yang terjadi di dalam tubuh kita, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Ingat ya teman-teman, kalau kamu merasa kesulitan mengatasi kecemasan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Gak ada yang salah dengan menjaga kesehatan mental, sama seperti kita menjaga kesehatan fisik. Nah, itu dia penjelasan ilmiah tentang kecemasan yang tiba-tiba muncul. Semoga video ini membantu kamu memahami apa yang terjadi sama tubuh dan pikiran kita. Share juga ke teman-teman yang mungkin butuh informasi ini. Ya, kecemasan bisa muncul tanpa kita ketahui, dan dampaknya bisa mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Mari kita bahas tanda pertama, nafas pendek dan cepat. Ketika cemas, pola nafas kita berubah. Kita cenderung bernafas lebih cepat dan dangkal, seolah-olah ada yang menekan dada kita. Ini adalah respon alami tubuh terhadap stres. Tapi kalau terjadi terus-menerus, tentu tidak sehat. Tanda kedua yang sering muncul adalah masalah tidur. Mungkin kamu sering mengalami kesulitan untuk tidur atau malah sering terbangun di tengah malam. Pikiran yang tidak bisa tenang membuat kita sulit menemukan kedamaian saat beristirahat. Padahal, tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kita. Berikutnya, ada gejala fisik yang mungkin tidak kita sangka berhubungan dengan kecemasan, sakit perut, mual, atau jantung yang tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan jelas. Ya, kecemasan tidak hanya mempengaruhi pikiran, tapi juga kondisi fisik kita. Tubuh dan pikiran saling terhubung, dan ketika pikiran kita tidak tenang, tubuh pun memberikan sinyal. Tanda keempat yang sering kita abaikan adalah overthinking, atau terlalu banyak berpikir tentang hal-hal kecil. Misalnya, kamu terus memikirkan percakapan singkat dengan teman tadi pagi, atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ini adalah tanda klasik kecemasan yang seringkali tidak kita sadari. Dan yang terakhir, merasa harus selalu sibuk. Kamu mungkin merasa tidak nyaman ketika tidak ada kegiatan, selalu mencari kesibukan, bahkan ketika tubuh dan pikiran butuh istirahat. Ini bisa jadi cara kita mengalihkan diri dari perasaan cemas yang mendasar. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola kecemasan ini. Pertama, mulailah dengan latihan pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali sampai merasa lebih tenang. Kedua, coba luangkan waktu untuk mindfulness atau meditasi ringan. Tidak perlu lama, 5-10 menit sehari sudah cukup untuk membantu menenangkan pikiran. Fokus pada momen sekarang, rasakan napas mengalir, dan biarkan pikiran yang mengganggu berlalu. Ketiga, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan orang terdekat atau mencari bantuan profesional. Ingat, membicarakan masalah mental bukanlah tanda kelemahan. Justru ini adalah langkah berani untuk menjadi versi terbaik diri kita. Yang paling penting, beri diri kita izin untuk beristirahat. Tidak apa-apa untuk memperlambat tempo hidup sesekali. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan keduanya perlu dijaga dengan baik. Nah, teman-teman,
Itulah pembahasan kita tentang tanda-tanda kecemasan yang mungkin tidak kita sadari. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita lebih memahami diri sendiri. Untuk kamu yang mungkin sedang berjuang dengan kecemasan, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak sumber bantuan yang tersedia, termasuk layanan konseling profesional dan hotline krisis yang siap membantu 24/7. Tetap semangat dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Lalu, di sini saya akan membagikan beberapa cara praktis untuk mengatasi kecemasan yang sudah terbukti efektif. Pertama, yuk kenalan dengan teknik pernapasan dalam atau deep breathing. Caranya gampang banget. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Tahan 4 detik, lalu hembuskan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan berulang sampai kamu merasa lebih tenang. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan detak jantung yang racing. Kedua, ada teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 yang bisa membantumu kembali ke masa sekarang. Caranya, sebutkan 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang kamu dengar, 2 hal yang kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan. Teknik ini ampuh banget untuk menghentikan overthinking dan membawa pikiran kembali ke realita. Nah, yang ketiga ini mungkin agak berat tapi penting. Kurangi konsumsi kafein dan gula berlebih. Kafein bisa bikin jantung berdebar dan meningkatkan rasa cemas, sementara gula berlebih bisa bikin mood naik turun. Coba ganti kopi dengan teh herbal atau air putih dan kurangi makanan manis secara bertahap. Cara keempat yang sering aku praktikkan adalah menulis jurnal emosi. Tulis aja semua yang kamu rasakan tanpa filter, gak perlu bagus atau rapi. Yang penting jujur. Menulis bisa jadi cara sehat untuk membuang pikiran negatif dan memahami pola pikir kita sendiri. Selanjutnya, ada terapi kognitif perilaku atau CBT. Ini memang butuh bantuan profesional, tapi prinsipnya bisa kita terapkan sendiri. Mulai dengan mengenali pikiran negatif, tantang kebenarannya, lalu ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, dari aku pasti gagal, jadi aku sudah berusaha maksimal, dan itu yang terpenting. Yang terakhir, tapi sama pentingnya, jaga pola tidur, dan rutin olahraga ringan. Tidur cukup itu fundamental untuk kesehatan mental. Targetkan 7-8 jam tidur setiap malam. Untuk olahraga, nggak perlu yang berat-berat. Jalan kaki 30 menit atau stretching ringan sudah cukup membantu meredakan kecemasan. Ingat ya, kalau kecemasan kamu terasa berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Kamu bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater. Ini bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah berani untuk menjaga kesehatan mental. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kamu yang sedang berjuang dengan kecemasan. Kamu gak sendirian, dan selalu ada harapan untuk sembuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental kalian. Nah, teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang kecemasan yang kadang muncul tanpa alasan yang jelas. Penting untuk diingat bahwa perasaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan banyak orang mengalaminya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kamu tidak sendirian dan tidak aneh ketika mengalami hal ini. Ada penjelasan ilmiah yang valid di balik setiap gejala yang kamu rasakan, mulai dari detak jantung yang lebih cepat, keringat dingin, sampai pikiran yang terus berputar-putar. Semuanya ada hubungannya dengan mekanisme pertahanan alami tubuh kita. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kondisi ini bisa diatasi. Kamu tidak perlu terus-menerus hidup dengan beban kecemasan ini.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari teknik pernapasan sederhana yang sudah kita bahas tadi, sampai berbagai metode relaksasi yang bisa kamu pelajari. Tapi yang paling penting, jangan ragu untuk mencari bantuan, berbicara dengan orang terdekat, atau konsultasi dengan profesional. Kesehatan mental adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Ini bukan tanda kelemahan. Justru ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan kesehatan mentalmu. Ingat, sama seperti kita merawat kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan saat kita membutuhkannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kamu untuk melakukan satu hal sederhana. Kalau informasi dalam video ini bermanfaat untukmu, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, informasi berharga ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkannya. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang berjuang dengan kecemasan dalam diam. Dukungan kecil darimu mungkin bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan mental dan fisik kalian ya.